Shalom Jemaat sekalian, berjumpa kembali bersama dengan saya di Lilin Pengharapan. Saat ini saya akan membahas firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Demikian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada saat ini. Jemaat dikasih Tuhan, kekristenan meyakini untuk seseorang memperoleh hidup yang kekal, yaitu seseorang hanya perlu beriman kepada Tuhan. Karena di dalam iman kepada Tuhan itu, anugerah Tuhan dinyatakan. Tetapi dalam bagian ini, Yesus menekankan sisi lain dari cara seseorang memperoleh hidup yang kekal. Memang iman itu sarana untuk seseorang memperoleh hidup yang kekal. Tetapi Yesus menekankan di sini, yaitu cara memperoleh hidup yang kekal adalah mereka, yaitu kita semua, mengenal Engkau, yaitu Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu artinya iman yang kita miliki untuk bisa memperoleh hidup yang kekal bukan sekedar iman percaya kepada Tuhan, tetapi iman yang bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jemaat dikasih Tuhan, justru kalau kita melihat hal yang menarik dalam bagian ini, Yesus menggunakan kata mengenal itu dalam bahasa Yunani, ginosko. Ginosko ini memang artinya mengenal, tetapi ginosko ini dipakai juga di dalam konteks suami istri. Bagaimana di dalam konteks suami istri, pengenalan itu sangat dalam. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Jadi suami tahu kesukaan istri. Suami tahu apa yang istri tidak sukai. Dan suami mau terus-menerus hidup menyenangkan istri. Jadi, si suami dan istri ini sama-sama saling mengenal, tahu semuanya tentang kehidupan dari pasangannya. Dimana kasih Tuhan, Tuhan itu ingin kita memiliki iman yang ginosko itu. Yaitu kita mengenal Tuhan lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Layaknya seorang suami istri. Yaitu Tuhan itu bisa dikatakan sebagai kekasih jiwa kita. Dimana kita ingin terus-menerus mengenal Dia. Itu adalah iman yang sejati. Maka dari itu sering ada sebutan ya, ada Kristen KTP dan Kristen yang sejati. Kristen KTP hanya bilang saya Kristen, percaya, tetapi dia tidak mengenal Allah Tritunggal. Tetapi orang Kristen sejati adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tahu segala sesuatu tentang Dia. Dan hidupnya ingin menyenangkan Dia. Layaknya seseorang yang sedang jatuh cinta kepada pasangan. Jemaat dikasih Tuhan, hari-hari ini kita banyak waktu di rumah sebenarnya. Ada yang kerja di rumah, ada yang kerjanya makin sibuk, tapi ada banyak orang-orang yang waktunya banyak di rumah. Sesungguhnya waktu-waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita merefleksikan iman kita. Apakah iman kita ini hanya sekedar percaya kepada Tuhan tanpa mengenal Dia dan tanpa ingin hidup menyenangkan Dia? Seharusnya iman kita itu adalah iman yang mengenal Tuhan dan senantiasa ingin hidup menyenangkan Dia. Gimana kasih Tuhan, kalau dulu ya sebelum lockdown ini ada, sebelum PSBB ada, kalau saya tanya orang bagaimana kehidupan kerohanian, banyak kan orang ketika bilang begini, kehidupan kerohanian saya nggak begitu bagus, saat teduh saya masih bolong-bolong. Kenapa? Karena sibuk, nggak ada waktu. Nah sekarang, ketika kita diberikan banyak waktu di rumah, sebagian besar dari antara kita diberikan banyak waktu di rumah, seharusnya alasan sibuk tidak menjadi alasan lagi untuk kita tidak mengenal Tuhan. Justru sekarang adalah waktu yang terbaik untuk kita bisa mengenal Tuhan, hidup di dalam firman-Nya, tahu apa kesukaannya, tahu apa yang tidak Dia sukai, dan kita mau sungguh-sungguh hidup menyenangkan Dia. Mari hari ini saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh menghidupi iman yang ada di dalam diri kita. Dan kita mau hidup mengenal Tuhan, takut Tuhan, membaca firman Tuhan, dan menghidupinya di dalam keseharian kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi umat kerajaan sorga yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami diingatkan kembali bahwa iman yang sejati adalah iman yang mengenal Tuhan dan iman yang hidup. Tuhan tolong supaya kami di dalam waktu-waktu ini, supaya kami terus-menerus membaca firman Tuhan dan menghidupinya, dan kami boleh terus memuliakan Tuhan serta mengenal Tuhan hari lepas hari.
Mohon berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.